melakukan niat melakukan kejelekan, tapi nggak jadi, tapi Allah tulis satu kebaikan. Ingin melakukan kejelekan padahal, kemudian membatalkannya dijadi kebaikan, ditulis satu kebaikan. Kamilah sempurna lagi. Allah Maha Kasih kepada hambanya. Di sini ada sebab. Nah ini ditanya, para ulama membahas apa sebab dia tidak jadi melakukan kejelekan yang sudah diangankan dan direncanakan. Kalau nggak jadinya karena sebab di luar kemauan hatinya, ya kayak tadi, karena dibunuh duluan, dia sih mau nyuri beneran, tabrakan, tetap dosanya. Jadi kan, dia mau melakukan maksiat, tempelengin orang, nggak jadi, karena sudah benar-benar sudah masuk amal, sudah kuat sekali, ham bukan ham itu. Jadi ada orang yang menghentikan rencana kejahatan yang pertama adalah karena takut kepada Allah, ingin melakukan kejelekan, merencanakan, kemudian setelah itu ingat. Sementara dia masih bisa melakukannya, kalau mau melakukannya, maka inilah yang mendapatkan hasanatan kamilatan, kebaikan. Bahkan bisa jadi ini satu amal yang luar biasa besar, seperti dalam kisah seorang pemuda, tiga pemuda yang terperangkap di sebuah gua karena batu tergelincir, kemudian mereka bertawasul dengan amal soleh. Di antara dia mengatakan, aku itu mencintai, aku senang dengan anak pamanku yang perempuan cantik, aku mencintainya dan aku sudah lama ingin melakukan sesuatu dengannya. Kemudian suatu ketika dia punya hajat kepadaku, gak punya duit, kemudian saya kasih duit dengan catatan engkau menyerahkan kepadaku. Setelah dikasih duit, perempuan itu menyerahkan. Jadi laki-laki tinggal menzinai, kemudian dia meninggalkan karena Allah. Tidak, aku tidak akan menzinaimu. Duit ambil, saya tidak akan lagi melakukan, saya tidak akan mau melakukannya. Berarti sudah siap dia melakukan. Lah ini bukan sekedar dia mendapatkan kamilah, akan tapi menjadi sebab orang bertawasul dengannya jadi dikabul. Karena ini adalah tawasul dengannya jadi dikabul, karena ini adalah dan ini yang menjadi hasanah wahidah, hasanah kamilah. Akan tetapi yang kedua, himmah sudah semangat, naik motor keluar, mau nyompet, mau zina, mau apa, cuman nggak dapat ceritanya. Mau nyopet nggak dapat, sudah dosa, karena keluarnya sudah melakukan dosa, tetap dicatat hasanah wahidah. Nah, seperti itu. Jadi ada sebabnya karena takut kepada Allah, sebabnya karena terhalang oleh sesuatu di luar kehendaknya, sementara dia sebetulnya masih ingin melakukannya, kayak tabrakan tiba-tiba itu, maka sesungguhnya dia masih ingin melakukannya, maka itu tetap mendapatkan sayyi'ah wahidah. Karena sudah kuat bakil dan sudah masuk pada wilayah amal, biarpun belum sempurna dalam melakukan kejahatannya. Nah, kemudian ada yang tanpa sebab, misalnya tiba-tiba saja ya lupa dan sebagainya. Nah, lupa bukan karena ada halangan orang, dia hanya lupa, tiba-tiba dialihkan oleh Allah, maka ini termasuk golongan yang dicintai Allah. Ulama mengatakan dia termasuk mendapatkan hasanah wahidah. Sebenarnya dengan lupanya itu berarti sudah hilang himmahnya untuk melakukan kebaikan, dan bukan karena manusia, dan bukan karena dihalangi yang lainnya. Ini masih bisa masuk dia di golongan orang yang melakukan kebaikan, biarpun tidak sampai derajat orang yang takut kepada Allah tadi, tapi masih lumayan. Bukan karena orang dia meninggalkan kemaksiatan, bukan karena terhalang dengan satu kejadian, ya, akan tapi tiba-tiba dia
nggak melakukan gitu saja, sudah teralihkan. Maka orang yang semacam ini masih mendapatkan kebaikan hasanah kamilah. Baik. Nah, kalau kita perhatikan begini, ini ditulis Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Fandur ya akhi, lihat dari riwayat tersebut firman Allah, wafaqana Allah wa iyyak, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian, kepadamu." Taufik itu apalah? Kemudian melakukan kebaikan. Kemudahan, kekuatan untuk melakukan kebaikan adalah taufik. Artinya memang dari Allah, tidak pandang apakah orang ini sakit atau sehat. Itu taufik. Biarpun sakit bisa datang ke majelis karena Allah beri kekuatan untuk melakukan kebaikan secara fisik lemah. Tapi biarpun tetangga tempat baik nggak bisa melakukan kebaikan karena dia tidak mendapat taufik. Maka ini doa ini adalah karena sebelumnya adalah tentang kebaikan dan tentang kejahatan. Nggak akan bisa kita meninggalkan satu maksiat atau mengundurkan diri dari kemaksiatan yang terencanakan, dan juga kita tidak akan mampu melakukan kebaikan kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah wa iyyak. Lihat ila azimi lutfillahi ta'ala, kepada keagungan kasih sayang Allah ta'ala kepada hambanya. Wa ta'ammal hadhil alfat, hadhil huruf, ta'ammal hadhil alfat, wa ta'ammal hadhil alfat, renungilah lafaz-lafaznya. Firman Allah tadi dalam hadis qudsi, lihat, renungi lafaznya. Sudah berita-berita itu menunjukkan kebaikan dilipatkan, itu sudah sangat cukup. Tapi pun dengan kalimat lafaz yang luar biasa. Coba. Wa qulu indahu, pakai kata indahu. Nah, pakai indahu pun sudah jelas bahasanya pahala dari Allah. Cuman pakai indahu dinisbatkan kepada Allah menunjukkan begitu agungnya permasalahan ini. Pakai indahu, ditulis kata ba indahu di hadapan Allah. Enggak pakai indahu pun semuanya faham kalau itu milik Allah dan dari Allah. Isyarah ilal i'tina'i biha, menunjukkan begitu perhatiannya Allah kepada permasalahan ini. Wa qalu kamilah, ada kalimat kamilah, kebaikan yang dilakukan, kejelekan misalnya orang membatalkan kejelekan akan mendapatkan pahala kamilah, biar gak usah ragu-ragu bahwasanya kamilah sempurna Allah beri kebaikan. Maka siapapun yang sudah merencanakan kejahatan, hentikan saat ini. Karena di saat kita menghentikan, ternyata kita mendapatkan hasanatan kamilatan sempurna. Wa kata kamilah di sini litakidi wa syiddatil i'tina'i biha, menunjukkan begitu pentingnya perhatiannya. Hal ini perlu sangat diperhatikan. Makanya himbauan kepada siapapun yang saat ini berencana ketidakbaikan, hentikan. Karena Allah hentikan secepatnya, kita akan dapatkan hasanatan kamilatan. Wa qala fi sayyiati, adapun dalam kejelekan, allati hamma biha tsumma tarakaha. Kemudian juga di saat orang ini ingin melakukan kejelekan kemudian dia meninggalkannya, kata ba inda hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Fa akada bi kamilah, dikukuhkan dengan kalimat kamilah, enggak kurang sedikit pun. Wa in amilaha, dan jika melakukannya, kejelekannya sudah direncanakan tadi, kata bah sayyiatan wahidatan, akan ditulis dengan kejelekan dosa satu saja. Wa akada taqlilaha, dikukuhkan kalimat wahidatan akan kesedikitannya. Jadi ditunjukkan bahasa memang sedikit, satu saja. Walam yu'akkidha bikamilah, bukan bi sayyi'atin kamilatin, bukan dengan kalimat sempurna kamilah, akan tapi sayyi'ah, satu saja. Menunjukkan bahasanya diperkecil ini. Dengan pengungkapannya kecil. Orang bisa saja ngomong kecil, tapi kalau kecil, tapi kalau ditambah dengan mimik yang agak menekankan kecil, sudah kecil lagi. Jadi ada pengukuhan kecil, maksud gampang. Nah, ini sudah menunjukkan itu ada tambahan makna di balik kalimat itu. Walillahil hamdu, bagi Allah lah segala puji, segala kebaikan. Wal minnatu, dan segala karunia. Subhanahu, maha suci Allah. La nuhsi thana'an alaihi, sungguh kita tidak akan mampu menghitung-hitung sanjungan yang bisa disanjungkan kepada Allah. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah dan dengan Allah lah seorang hamba mendapatkan taufik.
Kembali bahwasanya yang dimaksud hasanah itu apa sih dan sayyi'ah apa? Kita lupa belum menjelaskan. Hasanah itu ya pahala. Sayyi'ah adalah dosa. Tidak ada makna selain itu. Hasanah adalah pahala dari Allah, sayyi'ah adalah dosa. Maksudnya akan mendapatkan dosa. Kalau sayyi'ah mendapatkan dosa, hasanah mendapatkan kebaikan, pahala yang dilipat gandakan. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis qudsi, dan semoga kita bisa merenungi dengan benar, menghayati dengan benar, sehingga perbanyaklah yang pertama. Perbanyaklah lintasan-lintasan kebaikan. Jangan melintaskan kebaikan mengukur dengan kekuatan. Sebab lintasan kebaikan tidak perlu kekuatan, hanya perlu himmah, perlu kemauan. Maka mulai ini bulan mulia, bulan Ramadan, berkeinginanlah yang banyak sekali sesuai dengan keinginanmu. Itulah Allah akan beri pahala. 1, 2, 3, 4. Berbanyak keinginan, lintasan-lintasan kebaikan, dan sambil kita merencanakannya agar menjadi sebuah lintasan yang serius. Maka jangan pelit dengan lintasan. Jangan ukur kekuatan diri kita. Mungkin kita punya uang hanya 100.000 di rumah, akan tapi berangan-anganlah, ya Allah, aku pengen membantu ponakanku yang di sana, ya Allah, tetanggaku, masjid, ya Allah, bismillah, niat-niat, bismillah. Ya ada 100 saya bagi-bagi, ada 100, sebangganya ada lagi, terus begitu berangan-angan. Yang banyak ingin membantu ini, ingin melakukan, ingin berdamai, ingin, saya akan datang kepada saudaraku yang ngediamin aku, bismillah, insyaallah, mikir pakai motor atau pakai beli hadiah apa, biarpun nggak jadi sudah dapat pahala. Maka ini kesempatan, maka ayo lintaskan. Khususnya sebagian banyak melintasan memulai kebaikan adalah di bulan Ramadan, karena bulan ini dilipat gandakan pahala, sehingga kebaikan yang dilakukan nanti nyambung, karena sudah kita mendaftar gajinya gaji Ramadan, begitu loh. Maka nanti setelah Ramadan, makanya mulailah. Di sini ada banyak program kebaikan, langsung saja daftar, ya Allah, biarpun daftarnya masih kecil, yang penting namanya sudah daftar dulu. Himmah, hamma. Hendaknya kita berkeinginan kebaikan yang banyak di bulan mulia ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, dan kita mulai saat ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, penyempurnaannya adalah bersama berjalannya waktu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Ayo, pandailah kita melintaskan. Sebagian ulama mengatakan ini dengan istilah niat. Niat yang sudah mendekati kepada niat yang sudah mendekati kepada amal, atau sering disebut dengan azm juga. Semangat yang sudah niat yang sudah disertai dengan semangat untuk melaksanakannya, azm. Jadi harus berbanyak. Merenunglah Anda, apapun, banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian, apa yang sudah merencanakan kemaksiatan, ingat, dosa itu mengerikan. Dosa menggelapkan hati. Dosa menggelapkan hati. Dosa menjadikan Allah murka. Dosa menjadikan kita tersiksa. Dosa menjadikan sebab kita terhinakan. Maka siapapun pada siang hari ini yang punya lintasan ketidakbaikan, segera hapus karena takut kepada Allah. Maka menghentikan itu semuanya adalah mendapatkan pahala satu yang sempurna. Ingat, apa sih yang akan kita lakukan dari kejahatan? Apa yang kita lakukan dari kejelekan? Coba cari. Kita koreksi diri kita. Kita merenung, apa sih ya Allah? Iya, kemarin saya pengen ini. Aduh, kemarin aku sudah bilang, saya sudah mau ngomong sama istri, sudah jangan ditegur tetangga itu. Ini jangan jelek. Batalin, nanti saya akan tegur yang ini. Banyak. Jadi lintasan kejelekan segera hentikan karena Allah, maka itu akan menjadikan sebab kita mendapatkan pahala. Dan lintasan kebaikan perbanyak, jangan pelit melintaskan kebaikan. Kemudian mengarahlah kepada rencana mewujudkan, biarpun belum bisa melakukan dengan sempurna, maka ketahuilah kita akan dapatkan pahala-pahala tersebut. Allah Maha Kasih, maka jangan sia-siakan itu semuanya.